Perkenalkan, nama saya Margareta, saya dari kelas D12, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Kristen Indonesia. Di sini kita akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama, konsep Tuhan, yang kedua, konsep manusia, yang ketiga, konsep dosa, dan yang keempat, konsep penebusan. Pembahasan yang pertama yaitu konsep Tuhan Allah. Dalam iman Kristen, landasan mengenai pernyataan bisa dilihat dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Memberi penegasan dan tekanan penting bagi umat Allah bahwa sesungguhnya kita tidak dibiarkan berjalan sendiri di dalam dunia ini. Berdasarkan firman Tuhan dalam Hakim-Hakim 6 ayat 11, maka ada beberapa hal yang harus kita pahami terkait dengan penyertaan Allah di dalam hidup orang percaya, yaitu yang pertama, Allah menyertai kita bukan berarti segala sesuatu itu menjadi mudah bagi kita. Yang kedua, Allah menyertai kita bukan berarti Tuhan menghilangkan masalah dalam hidup kita. Yang ketiga, Allah menyertai dan memberikan kemampuan dan menjamin masalah dapat selesai. Allah Tritunggal. Perlu kita ketahui bahwa istilah Tritunggal atau Trinitas tidak akan kita temukan dalam Alkitab. Istilah ini dipergunakan hanya untuk menjelaskan ketritunggalan Allah, yaitu Allah yang terdiri dari 3 pribadi yang berada bersama dalam kekekalan. Allah yang Tritunggal tidak berarti ada 3 Allah. Tritunggal berarti satu Allah yang esa yang terdiri dari 3 pribadi. Allah Tritunggal merupakan sebuah konsep untuk menjabar Sang Pencipta dalam iman Kristen. Untuk memahami Allah harus dimulai dari kesadaran bahwa Allah yang tak terbatas, melampaui akal manusia yang terbatas. Itu sebabnya sesungguhnya manusia yang serba terbatas itu tidak mungkin bisa mempelajari Allah yang tidak terbatas. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa manusia tidak bisa menjelaskan siapa Allah. Tentunya manusia dapat mengenal Allah sebatas Allah menyatakan dirinya kepada manusia di dalam firman Allah. Allah Tritunggal dalam Perjanjian Lama. Ayat yang pertama kali menyiratkan mengenai ketritunggalan dalam Perjanjian Lama adalah, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 26 dan Kejadian 32 dan Kejadian 11 ayat 7. Kita merupakan bentuk jamak. Terlihat jelas bahwa sejak awal penciptaan ketiga pribadi Allah telah bekerja sama untuk menciptakan alam semesta ini. Kejadian 1 ayat 2 bahwa menegaskan peran Roh Allah dalam penciptaan bumi. Allah Tritunggal dalam Perjanjian Baru. Matius 3 ayat 16 sampai 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 10 dan 1 Yohanes 5 ayat 7. Ayat-ayat tersebut
dengan baik menjelaskan bahwa Allah Tritunggal adalah 3 pribadi yang esa, yaitu Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Istilah pribadi sama sekali tidak berarti adanya perbedaan di dalam esensi. Semua pribadi pada diri Allah memiliki atribut ilahi. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Setiap pribadi di dalam Trinitas memiliki peran yang berbeda. Karya keselamatan dalam pengertian tertentu merupakan pekerjaan dari 3 pribadi Allah Tritunggal. Namun di dalam pelaksanaannya ada peran yang berbeda yang dikerjakan oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa memprakarsai penciptaan dan penebusan. Anak menebus ciptaan dan Roh Kudus melahirbarukan dan menuduskan dalam rangka mengaplikasikan penebusan kepada orang-orang percaya. Pembahasan yang kedua, konsep manusia. Pandangan manusia menurut budaya orang Toraja. Nama Toraja mulanya diberikan oleh suku Bugis, Si Denreng, dan orang Luwu, sedang orang Luwu menyebutnya Toriajang, yang artinya adalah orang yang berdiam di sebelah barat. Ada juga versi lain berpendapat kata Toraja berasal dari kata to, artinya tahu atau orang, dan raya berasal dari kata meraya atau besar, artinya orang besar atau bangsawan. Tanah Toraja akrab dengan sebutan Tondok Lepongan Bulan Tanah Matahari Allah. Secara harfiah artinya negeri yang bulat seperti bulan dan matahari. Nama ini mempunyai latar belakang yang bermakna persekutuan negeri sebagai suatu kesatuan yang bulat dari berbagai daerah adat. Sejarah suku Toraja. Mengenai asal-usul Toraja sebagai salah satu suku yang menghuni daratan Sulawesi Selatan. Menurut beberapa sumber berasal dari kebudayaan Donson. Ajaran Aluk Todolo mengemukakan bahwa di luar diri manusia terdiri 3 unsur. Kekuatan 3 unsur tersebut diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, Puang Matua atau Sang Pencipta. Puang Matua merupakan suatu unsur kekuatan yang paling tinggi sebagai pencipta yang menciptakan segala isi bumi menurut ajaran Aluk Todolo. Puang Matualah yang menciptakan segala isi dunia. Dunia ini diantaranya manusia pertama yang dinamai Lauku. Yang kedua Deata atau Sang Pemelihara. Setelah Puang Matua menurunkan sukaran Aluk kepada nenek manusia pertama, Puang Matua memberikan kekuasaan kepada Deata untuk pemeliharaan dan penguasaan terhadap dunia ini. Tomebali Puang di dalam kepercayaan Aluk Todolo bahwa Puang Matua memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada Deata untuk mengawasi perbuatan dan perilaku serta kita memberikan berkah kepada manusia keturunannya. Manusia menurut Alkitab. Allah adalah Sang Pencipta karena di dalam Alkitab ada tertulis pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah juga sudah menyatakan tentang keberadaan dirinya lewat penciptaan yang sudah tertulis dalam Alkitab.
terdapat dalam Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Manusia pertama yang diciptakan Allah tanpa adanya hubungan jasmani dari laki-laki dan juga perempuan. Manusia menjadi satu-satunya ciptaan Allah untuk perempuan. Tujuan Allah dalam menciptakan manusia adalah untuk memuliakan Allah, sehingga yang menjadi alasan kepada manusia diciptakan serupa menurut gambaran Allah. Pembahasan yang ketiga, konsep dosa dalam iman Kristen. Dalam agama Kristen memiliki konsep tersendiri tentang dosa. Dosa yang secara umum adalah tindakan manusia melanggar perintah dan norma serta aturan Tuhan. Secara dogmatis merupakan kesalahan krusial di mana manusia melanggar rencana-rencana Tuhan. Keserakahan Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah pohon pengetahuan telah menyebabkan putusnya rahmat Tuhan kepada manusia. Adam dan Hawa telah menjerumuskan dirinya dan anak cucunya ke dalam dosa. Kehadiran Tuhan Yesus Kristus sebagai oknum Tuhan yang menebus dosa manusia dengan kematiannya di tiang salib adalah bentuk kasih Tuhan kepada hamba-hambanya yang berdosa. Untuk pembahasan keempat, yaitu karya penebusan. Yang pertama, karya penebusan Kristus menghasilkan perjanjian yang baru. Dalam perjanjian baru hanya melalui satu korban, yakni Yesus Kristus. Dengan darahnya sendiri, ia mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk menghapus dosa manusia, dan ini berlaku untuk setiap orang. Ia saat ini berada di surga dan suatu saat akan datang untuk membawa umatnya ke dalam surga. Perjanjian baru ini sifatnya kekal sekali untuk selamanya. Kedua, karya penebusan Kristus menghasilkan pengampunan. Karya penebusan berupa pengampunan itu berarti pembebasan dari sesuatu yang jahat dengan pembayaran suatu harga. Artinya lebih dari sekedar pembebasan saja. Ide dasarnya adalah Kristus telah membeli kita dengan darahnya. Maka dosa kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus. Yang ketiga, karya penebusan Kristus menghasilkan kekal. Oleh karya Kristus ini, orang percaya beroleh kepastian bahwa mereka bukan lagi orang-orang berdosa, melainkan manusia yang telah disucikan dan dikuduskan dari segala noda dan kesalahan. Sekian dari pembahasan pada hari ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.